Amerika Serikat resmi menginvasi Venezuela. Dunia langsung heboh, media rame, sosial media panas. Semua orang nanya satu hal, kenapa bisa sampai segitunya? Semuanya sebenarnya nggak terjadi tiba-tiba. Hubungan Amerika dan Venezuela udah lama panas dingin. Sejak bertahun-tahun lalu, Venezuela dilanda krisis ekonomi parah. Harga kebutuhan naik, listrik sering mati, obat-obatan langka. Pemerintah Venezuela nuduh Amerika ikut campur dan bikin sanksi ekonomi. Sementara Amerika bilang, ini soal demokrasi dan hak asasi manusia. Aksi sepihak Presiden AS Donald Trump dalam penyerangan langsung militer ke Venezuela dikecam banyak pihak. Tindakan Amerika Serikat melakukan invasi militer serta penangkapan dan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ketegangan makin naik waktu muncul laporan intelijen katanya Venezuela makin dekat sama musuh-musuh Amerika. Isu senjata, pangkalan militer asing, dan ancaman stabilitas kawasan mulai dibahas di meja Pentagon. Lalu satu kejadian jadi pemicu, sebuah insiden di perairan Karibia, kapal militer Amerika dan Venezuela nyaris bentrok. Media langsung membesar-besarkan. Dari situ bola salju mulai menggelinding. Amerika bilang invasi ini bukan penjajahan. Mereka nyebutnya operasi penyelamatan dan stabilisasi. Tapi dunia nggak semuanya percaya. Pasukan mulai bergerak, kapal induk mendekat, pesawat tempur patroli di udara. Venezuela siaga penuh, warga sipil cuma bisa bertanya-tanya. Ini bakal jadi perang besar. Secara resmi Amerika punya beberapa tujuan utama. Pertama, mengganti rezim yang dianggap diktator. Mereka mau pemerintahan baru yang pro-demokrasi dan sejalan dengan kepentingan Barat. Kedua, mengamankan kepentingan strategis, terutama minyak. Venezuela punya salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, dan ya minyak selalu jadi faktor penting mau diakui atau enggak. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa Amerika masih punya kuasa, masih bisa bertindak tegas kalau merasa terancam. Invasi ini setidaknya dalam cerita ini bukan cuma soal dua negara ya. Ini soal kekuasaan, kepentingan, dan siapa yang pegang kendali dunia. Dan seperti biasa, yang paling kena dampaknya bukan para pemimpin di ruang rapat, tapi rakyat biasa yang cuma pengen hidup tenang. Oke, disclaimer ya, jadi yang saya sampaikan dalam beberapa menit ya di video ini adalah berdasarkan apa yang saya baca di berita. Mengenai kebenarannya ya saya juga tidak tahu, tapi saya hanya beropini dan menyampaikan apa yang saya baca dan apa yang saya lihat dan saya dengar ya. Jadi kira-kira menurut teman-teman gimana ya mengenai Amerika yang menginvasi Venezuela? Coba teman-teman kasih opini atau kasih pendapatnya di kolom komentar ya.